satu pujian yang luar biasa. Ya, Tuhan ada ya di setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menyertai dan menolong hidup kita semua. Iya, saya persilakan Pak Johannes Najuan yang akan menyampaikan firman malam hari ini. Kita langsung aja ya. Beliau adalah anggota Badan Penasihat Full Gospel Businessman Fellowship International. Kalau nggak salah ya, Badan Penasehat. Ya, Pak Adam sudah katakan sharing yang luar biasa ini. Bapak ini luar biasa katanya. Undang teman-teman pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Johannes Najuan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak sharing firman Tuhan malam hari ini. Masih mute, Pak. Oke. Let us pray. Bapa di surga, kami sekelompok yang tergabung dalam Full Gospel Businessman Fellowship International bersama-sama chapter Sydney datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang dengan menundukkan kepala kami untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amen. Kami datang dengan memejamkan mata kami untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah kudus. Yes. Tetapi sesungguhnya hati dan roh kami terbuka menengadah kehadapan-Mu seraya mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya. Untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih Amin. karunia-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah lepas dari kami orang-orang yang senantiasa berharap kepadamu. Amin. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah Haleluya. mendengarkan sebagian daripada kesaksian anak-anak-Mu ya Tuhan yang membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami untuk duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu Yes, hamba-Mu yang Lord. penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Wahyakkan hamba menjadi corong pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai kaki, sehingga apa yang keluar dari Yes. mulut bibir hamba-Mu ini bukan lagi filsafat manusia, tapi Ya. firman Tuhan yang hidup yang mengalir dari tahta-Mu Amin. yang kudus yang Kau Yes. ingin sampaikan kepada kami semuanya ya Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa untuk yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Tuhan, buka telinga pikiran hati kami agar firman-Mu Yes. itu tidak berlalu begitu saja tapi termeterai. Dan Yes, hamba Lord. berdoa, berikan kami kemampuan. Holy Spirit, berikan kami Yes. kekuatan untuk kami melaksanakan firman-Mu. Agar kami bukan Amen. sekedar menjadi pendengar-pendengar yang baik. Tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga selesai dari sini, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Bahkan Ya. menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Karena di luar sana ada banyak orang belum pernah baca Alkitab. Dan biarlah Yes. dia baca Alkitab itu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang memampukan kami. Terima Amen. kasih Tuhan. Jaga alat komunikasi Zoom ini, linknya dengan baik. Sehingga Ya. penyampaian firman-Mu ini tidak terganggu sedikit pun. Haleluya. Bersabdalah Tuhan, kami semua Yes. siap untuk mendengarkannya. Di dalam Amen. nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat Amin. malam. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan kepada saya diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kalau saya boleh perkenalkan, nama saya Yohanes Samuel Nayawan. Saya join Full Gospel pada tahun 1986 di chapternya di mana yang menjadi presiden chapter adalah Opa Eli atau Bapak Eliezer Hermawan Harjo yang hadir pada hari ini. Dan kemudian selama hampir 40 tahun saya melayani di Full Gospel dan berkeliling di Indonesia. Saya berlatar belakang gereja GPIB, gereja peninggalan zaman Belanda. Dan saya punya 1 istri dan 3 orang anak.
dan 4 dan 5 cucu. Inilah perkenalan saya. Baiklah, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 13. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 13. Kata Rasul Paulus, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Dimas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Bapak-bapak, anggota FGB Men. FGB Men. Be strong in the Lord. FGB Men. Kita baru saja membaca suatu firman Tuhan merupakan tulisan surat Rasul Paulus kepada anak didiknya namanya Timotius. Setahu saya surat ini adalah surat yang terakhir yang dikirim oleh Rasul Paulus sebelum dia meninggal. Dan surat ini ditulis dari dalam penjara di kota Roma, di mana untuk kedua kalinya Rasul Paulus ini dipenjarakan. Kali ini bukan di penjara biasa, tapi penjara di bawah tanah, di mana sinar matahari tidak masuk ke situ dan sangat dingin. Dan dia tuliskan ini kepada anak didiknya Timotius. Surat ini ditulis di kota Roma di bawah pemerintahan Kaisar Nero pada waktu itu. Nah, Rasul Paulus berkata dalam firman ini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Artinya Rasul Paulus sedang menyampaikan bahwa waktu hidupnya sudah dekat, ajalnya sudah dekat, saat kematianku sudah dekat. Rasul ini luar biasa, saat kematian pun dia sudah tahu. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya sebentar berhenti di sini. Saya pikir yang menentukan seseorang selamat atau tidak selamat, sebab banyak paham-paham atau doktrin yang mengajarkan, ada yang mengatakan sekali selamat, tetap selamat, one safe, always safe. Ada juga yang bilang sekali selamat bisa hilang keselamatannya itu, sehingga ini menjadi dua kubu besar. Tapi saya membaca pada hari ini, dari ayat 7 ini dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Untuk diselamatkan, inilah poinnya. Untuk pasti keselamatan pada saat kita menutup mata terakhir di dunia ini, posisi iman kita bagaimana, itulah yang menentukan keselamatan kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, artinya dia telah menuruti peraturan-peraturan hidup, aturan-aturan, dan aku telah mencapai, dan akhirnya saya mencapai garis akhir sebagai atlet itu, dia mencapai garis akhir, dan dia memelihara iman. Dia tetap percaya kepada Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dan inilah orang yang pasti selamat, yang pada akhir hidupnya dia memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku tuh mahkota kebenaran. Dia di dalam penjara, tapi orang yang satu ini punya pandangan yang jauh. Dia melihat ada mahkota yang sudah siap akan dinobatkan kepada dia. Tapi di tengah-tengah dia sedang melihat mahkota, tiba-tiba dia dikagetkan. Karena teman sekerjanya yang bernama Dimas, ayat 10,
Dimas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Dimas adalah teman sekerja Rasul Paulus. Jadi kalau saya sering berpergian dulu dengan Pak Tala Sianturi, dengan Budi Hardiman, kami kemana-mana sering bersama-sama. Nah, ini namanya teman sekerja. Jadi sahabat Rasul Paulus menuliskan surat, dia selalu menyampaikan pesan dari Dimas juga. Nah, nama Dimas hanya disebut 3 kali dalam Alkitab, yaitu yang kita baru saja baca di 2 Timotius 4 ini, dan juga di dalam kitab Kolose 4 ayat 14 dikatakan, dan Filemon 1 ayat 23-24, di mana Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya itu salam juga dari Dimas, karena Dimas pasti mereka kenal, karena Dimas teman sekerja, pasti seiman, pasti sudah orang percaya dan menjadi partnernya Rasul Paulus. Tapi pada saat Rasul Paulus sedang memandang visinya, melihat mahkota yang akan dinobatkan kepada dia, dia tiba-tiba melihat Dimas telah menghilang. Dan dia katakan, Dimas telah meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Artinya dikatakan Dimas mencintai dunia. Cinta di sini yang dipakai adalah agape. Jadi Dimas ini sangat-sangat mencintai dunia. Dan cinta itu disebut tingkatannya cinta agape. Dari sini kita akan bertolak menjadi judul kita pada malam hari ini. Mengapa Dimas meninggalkan Rasul Paulus? Pasti Dimas punya pemikiran, pasti Dimas punya analisa-analisa, sehingga dia mempertimbangkan, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan teman sekerjanya itu yang sedang sekarat, sedang sudah tua, sudah sendirian, kedinginan. Dia tinggalkan Rasul Paulus. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Oleh karena itu kita mau belajar dari Dimas pada sore hari ini. Mari kita coba taruh sepatu kita di sepatunya Dimas. What's happened to him? Apa yang terjadi dengan dia sampai dia rela meninggalkan imannya, meninggalkan teman sekerjanya, dan pergi ke Tesalonika, dan karena dia mencintai Tesalonika sebagai dunia yang menarik bagi dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya menemukan ada 4 hal, ada 4 alasan kenapa sampai Dimas meninggalkan Rasul Paulus di tengah-tengah Rasul Paulus sedang membutuhkan teman hidup karena akhir daripada kehidupannya. Karena keadaan dia di dalam penjara, dia ditinggal, begitu sakit hati dia karena ditinggal oleh teman sekerjanya ini. Ada 4 hal. Number 1. Dimas menjadi tertarik dengan dunia. Artinya daya tarik dunia masuk ke dalam hati Dimas. Dan Dimas tidak dapat menolaknya. Dan dikatakan dia telah pergi ke Tesalonika. Rupanya Dimas pernah bersama-sama dengan Rasul Paulus pergi melayani di Tesalonika. Dan dia melihat kota Tesalonika itu kota yang indah, yang sangat menarik. Kalau kita lihat di peta, memang kota Tesalonika ini terletak di satu bukit, dan bukit itu menghadap ke Laut Mediterranean yang indah sekali itu. Sehingga kota Tesalonika ini kota yang baik dan menarik sekali. Dan Dimas jatuh hati ke Tesalonika, dan dia meninggalkan Rasul Paulus, dan dia berangkat ke Tesalonika. Saudara yang kekasih, salah satu ujian percobaan yang dihadapi oleh manusia sekarang ini, baik dia pengusaha, baik hamba Tuhan, maupun pengusaha dalam Tuhan, selalu tergoda dengan daya tarik dunia, kesenangan dunia. Apa kesenangan dunia ini yang kita bisa rasakan, kita nikmati di dunia ini? Kesenangan, kebebasan, kekayaan, kedudukan, pesta pora, seks bebas, entertainment, TV. Sekarang kalau kita setel TV, ada berapa channel di dalam TV itu? Ada sekitar 300-an lebih channel. Dan Anda bisa cari dari segi sport, dari segi teknologi, film-film, film pengetahuan, film apa saja. Sehingga kita bisa nongkrong di TV berjam-jam. Dan sehingga TV menjadi salah satu daya tarik yang akan menarik kita, sehingga kita bisa
meninggalkan seharusnya kita bersekutu dengan Tuhan, tapi TV menarik kita untuk hati kita kepada TV. Sport, liburan-liburan dunia yang sangat menarik, apalagi sekarang kapal-kapal pesiar yang luar biasa, ada yang panjangnya sampai 300 meter dan di dalamnya ada department store, ada bermacam, ada tempat orkestra, tempat pesta pora, makanannya 24 jam sehingga Anda boleh enjoy di atas kapal ini. Kapal ini seperti hotel bintang 5 berjalan. Dan di kapal ini kurang lebih pelayan dan kru kapal aja yang melayani para turis itu ada 2.000. Dan kapal ini bisa muat 5.000 orang dengan makanan-makanan mewah yang kita bisa nikmati. Satu daya tarik yang sangat luar biasa. Ya, jadi daya tarik dunia ini kemewahan kapal pesiar dan rumah-rumah mewah, apartemen mewah, otomotif, kita tertarik dengan mobil-mobil sekarang sangat modern ya. Kuliner. Ini semua daya tarik dunia, kuliner sekarang luar biasa, lobster. Apalagi? Bipang. Wagyu. Wagyu, steak Pak, bipang, babi panggang. Wagyu steak yang mahal, yang empuk, yang enak sekali itu. Konon kabarnya sapi itu minumnya anggur. Sehingga dagingnya enak sekali Wagyu. Kemudian abalone. Ini ada abalone yang katanya 1 biji, 1 porsi kecil, harganya 13 juta. Diimpor dari Brazil. Kuliner yang menarik ini. Sehingga kita daya tarik ingin tahu. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha selalu berimpian kumpul duit untuk beli mobil, untuk beli rumah, beli apartemen, untuk berpergian dengan kapal-kapal pesiar mewah, mengunjungi tempat-tempat liburan di Eropa yang terkenal, termasuk kuliner. Semua ini menggoda kita sehingga kita banyak yang jatuh di dalam dosa daya tarik dunia. Mungkin Anda bertanya, apa salah itu? Tidak salah. Tapi ingat, Tuhan memperingatkan kita. Kalau Yesus saja dicoba di padang belantara, salah satu yang dicoba oleh iblis kepada Yesus itu adalah keindahan dunia. Kalau Yesus aja dicoba dalam keindahan dunia, apalagi kita. Nah, ini cobaan-cobaan dunia. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 4, jangan engkau membangun persahabatan dengan dunia ini. Kalau engkau membangun persahabatan dengan dunia ini, artinya Anda enjoy dengan dunia. Anda spend money di keindahan-keindahan dunia. Artinya Anda sedang membangun persahabatan karena we are enjoying the world. Dia katakan kalau Anda sedang membangun persahabatan dunia, Anda sedang membangun permusuhan dengan aku. Demikian firman Tuhan memperingatkan kita mengenai dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15, kalau engkau mencintai dunia, mencintai apa yang dunia tawarkan kepada kita, maka Yohanes berkata, maka kasih Bapa tidak ada padamu, karena hati kita ada di dunia. Begitu banyak daya tarik. Saya pun dulu waktu saya sedang sukses-suksesnya berusaha, mobil-mobil ganti-ganti mobil mewah, plesir ke luar negeri, kemana-mana semuanya. Saya termasuk ya relatif berhasil dalam usaha dan saya enjoy the world. Dan saya, karena saya orang Manado ini, saya selalu berpakaian yang perlente. Pak Eli selalu memperhatikan saya. Saya berpakaian selalu perlente, matching dari sepatu, kaos kaki, celana, kemeja. Dan saya senang dengan kemeja-kemeja yang bagus. Ada kemeja yang namanya the Rolls Royce of the shirt. Kemeja Rolls Royce artinya paling mahal, keren. Itu adalah Stefano Ricci namanya. Kalau saudara lihat harganya itu satu kemeja 15 juta. Dulu saya punya mungkin ada 6 kemeja sekelas Stefano Ricci. Jam tangan yang mahal-mahal. Saya enjoy the world, saya spend money untuk keindahan-keindahan dunia. Saya pikir saya sudah dalam Tuhan. Tapi tahun 2002 saya diproses oleh Tuhan.
cash flow saya dihabiskan habis-habisan sampai saya kerok itu. Saya punya deposit, saya punya tabungan. Pokoknya Tuhan membentuk saya selama hampir 10 tahun. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa sampai ini terjadi kepada saya? Saya sudah dalam Tuhan, saya sudah lahir baru. Apa salahnya? Dan Tuhan memperingatkan saya memberkati engkau bukan untuk beli kemeja-kemeja yang mahal itu. Saya memberkati engkau bukan untuk beli mobil-mobil mewah itu. Saya memberkati engkau bukan untuk beli jam tangan merah. Mungkin dari teman-teman sini yang punya banyak duit bertanya, kenapa tidak boleh? Ingat, kita mendapat uang, mendapat kekayaan itu bukan karena kehebatan kita, karena Tuhan yang memberikan. Demikian kata kitab Ulangan. Kekayaan itu Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kekayaan kepada kita, dia tidak mau kekayaan yang dia berkati kepada kita dipakai untuk mencintai dunia, untuk mengenjoy dunia, bukan itu. Tapi ada rencana-rencananya dia, bahwa kita harus selalu mengutamakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia mau supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bapak Ibu, saya sadar akhirnya dan saya bertobat. Dan saya mulai belajar sampai sekarang ini. Bahwa saya tidak boleh hal-hal yang demikian. Mungkin banyak yang nggak setuju. Saya sudah share ini dengan orang yang berduit banyak. They don't agree with me. Mereka tidak setuju dengan saya. It's alright. Saya ingin menyatakan kebenaran. Bahwa kalau Tuhan memberkati kita bukan untuk enjoy dunia ini. Not to enjoy this world. Kita ini adalah ambasador dari kerajaan. Pada waktu kita bertobat, terima Yesus, lahir baru. Makanya selalu saya berikan kepada Fulgoso, kita harus lahir baru. Kalau kita hanya lahir 1 kali dari kandungan ibu, maka kita akan mati 2 kali. Tapi kalau you lahir 2 kali, you akan mati hanya 1 kali. Pada waktu Anda lahir dari ibu, Anda menjadi anggota keluarga daripada yang dilahirkan itu. Pada waktu Anda lahir dari roh, lahir baru, lahir kedua kali, maka Anda menjadi the family of the kingdom. Kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan pada saat kita lahir baru menjadi anggota kerajaan Allah, maka kita di dunia ini hanya numpang. We are ambassador in this world. That's why we are not supposed to enjoy this world. Kita tidak. Karena dia sudah menyediakan yang lebih indah di sana daripada yang ada di dunia ini. Dunia ini sudah terkutuk. Apapun yang kamu enjoy ini tidak bisa lawan dengan yang dia siapkan untuk kita. Kita ini hanya tinggal pelancong di dunia ini sekarang ini. Pada saat kita sudah lahir baru, kita anggota kerajaan sorga. Kita hanya pendatang, pelancong di dunia ini. Dan sementara kita tinggalkan ini. Kenapa kita harus spend kita punya tenaga dan kekayaan yang kita peroleh untuk dunia ini? Why don't we spend for the eternal life? Ini pesan yang pertama yang dari Dimas ini. Dia menjadi mencintai dunia dan dia terbawa dan dunia membawa dia ke neraka. Saudara yang kekasih, siapa yang mau enjoy sehebat-hebatnya dunia ini? Ada satu orang yang ingin saya share, namanya Raja Salomo. Siapa yang bisa lawan kekayaannya dia? Siapa yang bisa lawan dengan dia punya istri yang 700 plus 300, ada 1000 istrinya. Bayangin aja, dia ada kedudukan, dia ada kekayaan, dia punya hikmat yang luar biasa, tidak ada taranya, kekayaannya tidak ada taranya, hikmatnya tidak ada taranya. Dia punya istri 700 plus 300 concubine. You bisa bayangkan kalau dia tidur dengan satu istri hari ini, untuk kembali kepada istri berikut yang pertama tadi ini membutuhkan waktu 3 tahun. Jadi Raja Salomo ini enjoy the world. Tiap hari dia tidur dengan perempuan yang ganti-ganti. Apalagi yang kurang dia enjoy? Kedudukan, kekayaan, hikmat, wanita ada di dia. Tapi dia berkata di pengkhotbah, semuanya ini adalah sia-sia. Dia bertobat itu. Dia baru sadar bahwa semuanya ini adalah sia-sia. Dan saya mau katakan kepada kita semua, hati-hati dengan daya tarik dunia. Semua itu sia-sia. Ingat Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Apa kata Rasul Paulus?
Yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap itu rugi. Bahkan kuanggap itu sampah. Apa artinya? Kehidupan Rasul Paulus sebegitu dekat, semakin dia dekat dengan Tuhan Yesus, semakin dia dekat dengan Yesus, dia makin melihat dunia ini yang dulu dia enjoy, dia melihat itu sampah. Bahkan bahasa sampah itu bahasa yang masih sopan. Bahasa aslinya katanya kotoran. Artinya kotoran manusia atau kotoran binatang itu. Jadi bayangkan Rasul Paulus tingkat pengenalannya kepada Yesus begitu dekat. Sehingga dia melihat kepada keindahan dunia itu sampah dan kotoran semuanya. We have to come into this level. Kita harus datang kepada level yang dekat dengan Yesus supaya Anda melihat dunia ini. Puji Tuhan setelah diproses selama 10 tahun. Saya tidak tergoda lagi dengan keindahan dunia. Tidak, saya sudah menyadari itu semua sia-sia. Yang pertama, Dimas jatuh, Dimas meninggalkan Rasul Paulus, Dimas meninggalkan Tuhan. Karena daya tarik dunia yang ditawarkan dunia. Dan sekarang ini dunia sedang mendandankan diri lebih menarik. Sehingga lebih banyak orang, lebih banyak pengusaha-pengusaha Tuhan, lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dunia ini. Be careful. Yang kedua, kenapa Dimas meninggalkan Rasul Paulus? Dimas tidak melihat apa yang dilihat oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam dia kemiskinannya, di dalam dia kedinginan, sudah kurus, sudah tua. Tapi mata rohani Rasul Paulus dia melihat kepada penobatan yang sudah dekat bagi dia. Dia sudah lihat mahkota kebenaran itu sudah akan dinobatkan ke dia. Ada visi yang dia lihat karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Dan Dimas tidak melihat visi ini. Saudara yang kekasih, saya menjadi orang Kristen 40 tahun lamanya. Saya pikir saya on the right track. Saya pikir saya sudah dalam Tuhan, rajin ke gereja, tiap minggu ke gereja, baca Alkitab. Tetapi kehidupan saya jauh dari Tuhan. Sampai 1986, seorang anggota Full Gospel bernama Hengki Supit, seorang bekerja di Departemen Perhubungan Laut. Saya ikut tender di sana, tapi hatinya tertuju kepada saya, kepada bisnismen yang satu ini. Sore itu dia telepon saya di kantor, Pak Nayawan, saya lihat you bakal memenangkan tender ini. Dia senangin hati saya dulu. Saya lihat you akan memenangkan tender ini. Habis saya mau undang Pak Nayawan sore ini. Oh iya, karena dia pimpro kita. Iya. Dia bilang saya mau undang, datang ya ke restoran Weiner di Kelapa Gading. Dan saya hadir pertama kalinya di Full Gospel Businessman Fellowship bulan Mei 1986. Dan mulai situ saya sangat tertarik. Dan saya membuka hati, saya didoakan pertobatan oleh Dr. Lukas Halim. Saya bertobat, didoakan dan lahir baru. Semenjak itu saya berpindah dari kereta api yang sedang membawa, yang saya pikir kereta ini tulisannya pergi ke sorga, taunya kereta itu pergi ke neraka. Dan saya loncat ke kereta Full Gospel Businessman Fellowship yang membawa saya ke sorga. Dan sampai saat ini saya yakin, I am on the way, I am on the right track. Tapi saya belum selamat. Banyak orang yang saya sudah selamat tahun, tidak. I am being saved. Karena itu masih future. Kalau saya sudah selamat, saya sudah ada di sorga. Tapi kita masih dalam proses penyelamatan. Kereta api ini bisa keluar dari rel. Kita bisa keluar dari gerbong kereta. Jadi hati-hati, kita harus jaga di dalam gerbong ini yang membawa kita ke sorga. Dan saya masuk dalam gerbong itu. Dan Tuhan membuka mata rohani saya. Yang dulu saya pikir saya sudah di dalam Tuhan, ternyata tidak. Dulu Kristen KTP. Dan sekarang saya terbuka mata saya dan saya melihat kerajaan Allah itu dibukakan saya, dan saya seperti orang gila. Ikut sana, ikut sini, tanya Opa Eli. Tanya ikut sama-sama ke Bandung, berangkat jam 2 pagi, kalau nggak jam 1 pagi. Pelayanan sana, pelayanan sini. Seperti orang gila. Karena saya baru dibukakan mata saya.
I now see the kingdom. Saya tahu sekarang saya mengenal Yesus secara pribadi. Dimas tidak melihat apa yang dilihat oleh Rasul Paulus. Dan banyak kita kadang-kadang tidak bisa melihat visi daripada Full Gospel Businessman Fellowship International. Ikut-ikutan aja selalu dalam pelayanan ini, tapi tidak melihat visi ini. Saya sudah keliling Indonesia, hampir seluruh Indonesia, dalam Airline Live Full Gospel. Di dalam pengalaman saya melihat di daerah-daerah. They don't understand the vision. Mereka tidak mengerti. Makanya mereka bilang, ini sama dengan persekutuan doa. Di gereja kan juga ada kaum bapak-bapak. Apa bedanya katanya? Oh, belum mengerti ini. Makanya mereka tidak punya kekuatan. Bapak-bapak yang dalam FGB Men, Sydney Chapter. You have to catch the vision. Kita harus menangkap visi itu secara benar. Karena visi itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani Tuhan. Saya boleh mencapai 36, 37 tahun. Karena saya bisa melihat visi itu. Saya mengarahkan kepada visi. Banyak tantangan-tantangan di dalam pelayanan ini. Tapi mata saya tertuju kepada Yesus. Masih ingat Petrus dari perahu? Mereka melihat Yesus jalan di atas air. Lalu Petrus berkata, Tuhan suruh juga saya berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus keluar dari perahu. Dia keluar dari pikiran manusia terhadap air. Logika manusia. Dan dia keluar dari logika manusia. Dan dia berjalan di atas air. Orang berkata, Petrus tidak lagi berjalan di atas air. Tapi Petrus berjalan di atas logos. Yang Tuhan katakan, datanglah. Dan selama mata Petrus kepada Yesus, selama itu kakinya kuat menangkap airnya itu, dia tidak tenggelam. Tapi pada saat Petrus mengarah kepada badai, pada persoalan, kakinya langsung tenggelam. Mari kita arahkan hati kita. Akan ada banyak problema-problema yang kita alami di dalam Full Gospel. Macam-macam sifat orang, karakter orang. Tapi jangan sampai karakter mereka mempengaruhi pelayanan kita. Mari mata kita sebagai anggota FGB Men terarah kepada Yesus yang kita layani. We are serving the God. Even we are not serving the full gospel. We are serving Jesus Christ. Dan dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ini hanya merupakan kendaraan. Full gospel adalah kendaraan untuk memenangkan pria-pria. Jadi marilah kita betul-betul mengerti melihat visi ini. Supaya itu memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita melayani. Kita tidak akan mundur dalam pelayanan. Banyak teman-teman yang mundur karena mereka tidak melihat kepada Yesus. Melihat kepada persoalan-persoalan. Persoalan bisnis mereka atau persoalan apa. Itu membuat mereka mundur dari pelayanan. Hal yang kedua ini kita belajar. Mari kita memandang kepada Yesus. Dimas mundur karena dia tidak punya visi. Dia tidak melihat visi yang dilihat oleh Rasul Paulus itu. Sehingga dia menjadi lemah. Yang ketiga, kenapa Dimas meninggalkan Rasul Paulus? Dia melihat kondisi Rasul Paulus ini penting sekali. This is very important, brother. Ya, minum dulu. Terlalu semangat. This is very important. Dimas melihat kondisi Rasul Paulus. Dimas lihat-lihat ini. Ini Rasul Paulus, dia menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru. Ya benar, Pak Eli ya, 13 apa 11? 13 kitab ditulis oleh Rasul Paulus ini. Dan di dalam Galatia 6 dia bilang, jangan ada yang menyusahkan aku, karena di dalam tubuhku ini ada banyak tanda-tanda bahwa aku adalah pengikut Kristus. Dia sedang berbicara mengenai penderitaan yang dialami. Yang dia tulis di dalam 2 Korintus 7 kalau tidak salah. Di mana dia hampir dilempar dengan batu, dibunuh berapa kali, masuk penjara berapa kali, digigit ular, kapal tenggelam, bermacam-macam kesulitan dihadapi. Nah, akhir daripada Rasul Paulus ini, Tuhan tidak memberikan reward seperti yang kita harapkan di dunia ini sekarang. Apa rewardnya Rasul Paulus? Setelah dia melayani sekian lama di Asia kecil, keliling di sana dengan problema-problema penderitaan yang luar biasa yang dia alami sehingga meninggalkan tanda-tanda dalam tubuhnya. Pada saat-saat akhir Rasul Paulus, Dimas melihat, ya setelah sekian lama melayani, kok
nggak punya apa-apa, kayak pengemis di penjara, sudah tua, kedinginan, nggak punya jubah untuk siap-siap musim dingin. Tidak punya. Apa yang dia dapat? Apa yang diharapkan? Listen to this. Dimas tidak melihat ada reward yang seharusnya diterima dalam melayani Tuhan. Jangan kita anggota Full Gospel mengharapkan reward dari Tuhan untuk pelayanan ini. Kita melayani karena kita adalah orang-orang berhutang. Tahun berapa kami mengadakan konferensi di Batam. Lalu ada sidang pleno dipimpin oleh Bapak Mantiri pada waktu itu. Seseorang bertanya, angkat tangan. Pak, saya melayani di Full Gospel, saya dapat apa? Nah, inilah orang-orang yang tidak mengerti visi dan misi ini. Mereka mengharapkan reward. Mereka mengharapkan imbalan. Sama seperti Dimas. Dia bilang setelah sekian tahun Rasul Paulus, apa yang kamu dapat? Nggak ada keenakan, nggak ada rumah baru, bahkan di penjara. What you gain? Apa yang kamu dapat? Dan dia kecewa. Dia mundur. Saudara, jangan kita mencari reward di dalam pelayanan ini. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan dengan harga yang mahal. Tubuh Yesus Kristus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. You cannot pay. Kita tidak dapat membayarnya karena dibayar dengan jiwa yang murni, yang kudus di atas kayu salib. Dan kita menurut kitab Roma ini, kita adalah orang-orang yang berhutang. Oleh karena kita harus melayani di dalam Full Gospel ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak akan memberikan reward. Listen. Bukan berarti kita pelayanan, kita kan pelayanan menghutangi Tuhan. Tapi motif hati kita, jangan pernah kita mengharapkan reward, imbalan dari Tuhan. Supaya pelayanan kita ini murni di hadapan Tuhan. Tidak punya motif-motif. Tapi Tuhan akan memberikan reward kepada kita. On his way, caranya dia. Kan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita terus mencari kerajaan Allah. Kita memenangkan pria-pria di marketplace. Kita terus melakukan ini. Pasti Tuhan akan memberikan reward. Tapi hati kita jangan tertuju kepada reward itu. Kalau kita melayani, hati kita tertuju kepada imbalan-imbalan yang saudara harapkan dari Tuhan. Saudara akan kecewa. Ada banyak orang, kenapa kamu melayani? Supaya berkati saudara, supaya usaha saya diberkati. Kenapa kamu melayani? Supaya keluarga saya diberkati. Kenapa kamu melayani? Supaya saya disembuhkan. No. Kita melayani karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan kita adalah orang-orang berhutang. Berapapun Anda melayani dari bertahun-tahun, Anda tidak bisa bayar yang Tuhan bayar kita di atas kayu salib. Dan untuk itu kita melayani. Supaya kita benar-benar murni melayani di wadah yang luar biasa ini. Memenangkan pria-pria untuk Yesus Kristus. Saya pernah melayani di Papua dengan satu kapal yang tidak terlalu besar. Setelah pakai kapal membagikan Alkitab di Papua sebanyak 3.500 dari kapal. Kami pulang, saya pikir pulang saya dapat reward dari Tuhan, senang-senang. Lalu saya bilang sama teman-teman di kapal, kita senang-senang mancing nanti berenang. Tapi itu tidak terjadi. Kami disikat oleh badai yang luar biasa. Hujan, kapal hampir tenggelam. Mesin rusak, 2 mesin, mesin 1 rusak, tinggal 1 mesin. Rusak pun tinggal punya kekuatan 30% mesinnya itu. Sangat menderita di tengah-tengah kegelapan dan hujan lebat. Saya keluar dari kapal, saya tengking badainya itu. Tidak berhenti badainya, tetap menghantam kapal kami. Ketakutan amat sangat. Ketakutan saya selama hidup saya ada di kapal ini. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya pikir, Tuhan di manakah engkau? Bukankah kami ini sudah melayani? Dan Tuhan berbicara kepada saya. Kamu bisa melayani saya hanya karena kemurahanku. You can serve me because my grace. Karena kemurahan hatiku. Itu ada di dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Kita boleh melayani oleh kemurahan. Jangan mengharapkan reward apa-apa sama sekali. Tapi puji Tuhan akhirnya kami selamat tiba sampai di Manado. Dengan susah payah. Kami tidak enjoy apa-apa di jalan. Bahkan kami hampir tidak bisa makan, tidak bisa masak di kapal.
penderitaan demi penderitaan. Mesin rusak semuanya, sehingga solar kotor semuanya. Tapi puji Tuhan akhirnya sampai. Dan saya belajar di sini. Kita melayani tidak mengharapkan reward. Amin. Yang terakhir, keempat. Dimas tidak tahan menderita. Ini sangat penting. Dengarkan baik-baik. Kekristenan itu adalah agama penderitaan. The suffering religion. Saudara mungkin tidak enak dengarnya ini. Kekristenan is a suffering religion. Apa yang dia katakan di dalam Filipi 1 ayat 29. Aku mengarunia engkau iman percaya kepada Yesus. Tapi juga menderita untuk dia. Agama kekristenan satu-satunya agama yang penuh penderitaan. Saudara tahu di gereja dibangun di atas mana? Gereja kita dibangun di atas martir-martir. Gereja mula-mula di Roma. Orang-orang Kristen dilempar ke gua singa untuk dicabik-cabik oleh singa. Ada orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Bermacam-macam penderitaan gereja pada waktu pembentukan gereja ini. Pertanyaannya Bapak-Bapak. Di mana Tuhan pada waktu orang-orang percaya diberikan kepada singa dan singa mencabik-cabik orang percaya ini? Di mana Tuhan pada waktu orang-orang percaya dibakar hidup-hidup untuk menerangi kota Roma? Di mana mereka disiksa? Bermacam-macam siksaan terhadap. Sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Karena gereja sedang dibangun di atas martir yang kokoh ini. Gereja dibangun. Oleh karena itu kekristenan is a suffering religion. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan, pasti dia katakan pikul salib dan menyangkal diri. It stop. Itu berbicara mengenai penderitaan yang harus kita terima di dunia ini. Next time kita topiknya khusus mengenai suffering ini. Satu topik sendiri itu mengenai suffering ini. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan buat kita? Karena untuk membentuk kita. Karena daging ini adalah daging dosa. Untuk mengembalikan kepada semula supaya baik daging ini. There is no other way. Kecuali suffering demi suffering supaya membentuk ini. Kita belajar dari Ayub bagaimana Ayub menderita. Daud menderita. Yesus menderita. Bahkan Allah Bapa menderita pada saat manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Dia menangis. Where art thou? Firman Tuhan yang pertama keluar dari mulut Bapa di sorga pada saat manusia jatuh dalam dosa adalah where art thou? Di manakah engkau? Firman yang pertama. Dan firman itu firman yang merana. Merana menangis. Di mana sahabatku? Sudah di mana engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa. Tapi inilah ungkapannya where art thou? Di manakah engkau? Sudah kemana engkau sahabatku? Kenapa tidak ada? Dan mereka bersembunyi di balik pohon. Ingat. Sampai saat ini Bapak-Bapak. Suara ini masih terus berkumandang. Where art thou? Dan berkumandang ke seluruh dunia. Mencari yang terhilang. Orang-orang yang menolak dia cari where art thou? Orang-orang di mana di pulau-pulau where art thou? Dan dia pakai kita semuanya untuk pergi ke marketplace. Untuk bertanya di mana kamu? Datang kepadaku, kembali kepadaku. Terus suara di manakah engkau bergema ke seluruh dunia dari dulu sampai sekarang ini. Dan melalui kita-kita ini full gospel, kita menyampaikan di manakah engkau kembali kepada Bapa. Tapi one day, listen, one day, kata-kata di manakah engkau ini akan berubah intonasinya. Dia akan berkata, where art thou? Hadapi penghakimanku. Kata-kata ini akan berubah menjadi memanggil orang-orang untuk menghadap penghakimannya. Baca Wahyu 20. Penghakiman tahta putih. Semua manusia menghadap ke tahta putih untuk dihakimi. Dan dia panggil semuanya orang-orang yang telah menolak dia. Di manakah engkau? Hadapi judgment. Hadapi penghakiman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita sebagai orang-orang Kristen bersyukur kalau kita masuk dalam macam-macam pencobaan penderitaan. Saya bilang, saya dari penderitaan ini ke penderitaan tidak habis-habisnya. Dan penderitaan itu membentuk saya, membuat saya dekat dengan Tuhan.
Saya menjadi dekat dengan dia karena penderitaan. Ingat Raja Daud waktu dia keluar dari istana karena Absalom memberontak. Dia sangat menderita dan sampai di dalam gua. Dia menaikkan Mazmur 51, Mazmur yang paling depresi. Dia menangis di dalam gua itu. Pada saat itu, Tuhan bersama-sama dengan dia memberikan kekuatan. Pada waktu kita memikul salib, kita menderita. Saya yakin dan percaya pada waktu Muhammad Kece menderita, disiksa, dikasih makan kotoran. Yesus bersama-sama dengan dia, memberikan dia kekuatan. Di mana kita menderita, di situ Yesus hadir. Dia hadir di hati yang hancur, menantikan dia. Oleh karena itu, jangan menolak. Dan Dimas tidak bisa menderita. Dia tidak tahan menderita. Dia tidak bisa seperti Rasul Paulus. Simon dari Kirene masih ingat cerita ini. Ini ayat Simon dari Kirene aneh sekali. Di dalam pasal itu pembukaannya, Simon dari Kirene mereka suruh memikul salib. Stop. Tidak ada lagi lanjutannya. Di Markus, di Matius, di Yohanes. Simon dari Kirene mereka suruh memikul salib. Stop. Tidak ada lanjutannya. Tidak ada hubungannya dalam konteks berikutnya. Simon dari Kirene. Tapi Simon dari Kirene ini memikul salib adalah pesan untuk orang-orang percaya dan orang-orang gereja. Pesan yang sangat-sangat luar biasa. Simon dari Kirene ini. Simon datang ke sana hanya nonton dari jauh. Dia lihat dari banyak orang kumpul-kumpul rame-rame. Ada orang yang sedang mikul salib dari jauh. Lalu orang tentara Romawi bilang, "Hei kamu, sini pikul salib." Simon yang tidak tahu apa-apa datang dan disuruh memikul salib. What's happened to Simon? Apa yang terjadi dengan Simon? Mari kita lihat. Simon yang tadinya jauh dari Yesus. Pada waktu dia datang memikul salib, maka Simon menjadi orang yang paling dekat dengan Yesus. Pada saat kita memikul salib, maka kita akan menjadi dekat dengan Yesus. Amin. Kedua, pada saat Simon memikul salib yang tadinya dia ada di luar sana, pada waktu dia memikul salib, dia menjadi dekat dengan Tuhan. Dan langkah kaki Simon sekarang, satu langkah, satu pathway, satu jalan dengan kaki Yesus. Orang yang memikul salib, dia akan berjalan sama dengan perjalanan kaki Yesus. Dan di mana Yesus sampai kepada kemuliaan, bukit kemuliaan itu, demikian pun Simon sampai ke sana. If you are willing untuk pikul salib, maka engkau akan menjadi dekat dengan Kristus. Dan jalan hidupnya menjadi sejalan dengan Yesus. Karena kita memikul salib dengan setia. Dan akhir kehidupan kita, kita akan dimuliakan seperti Yesus. 4 poin. Kenapa Dimas meninggalkan Yesus Kristus? Mari kita lihat kehidupan mengakhiri ini. Mari kita lihat kehidupan Rasul Paulus, akhir daripada kehidupannya. Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-13, "Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu." Dia suruh ambil jubah. Bayangkan Rasul Paulus harus menunggu jubahnya, perjalanan dari Troas ke Roma kurang lebih 3 bulan pada waktu itu. Dan dia menunggu, dia harus sabar menunggu jubah untuk memanaskan badannya di dalam penjara itu. Rasul Paulus yang punya banyak karunia-karunia. Kenapa dia tidak minta teman, minta mantel kepada teman-teman? Dia selalu bergantung kepada dirinya sendiri. Kelihatannya sepertinya aneh ini. Kok ngambil baju di Troas aja pakai dijual dari firman Tuhan? Tapi firman ini mengatakan siapa sebenarnya Rasul Paulus itu. Dia suruh mengambil jubah. Dia rela untuk menunggu 3 bulan jubah itu untuk dia, padahal sudah kedinginan dia. Tapi inilah dia tidak pernah mengandalkan teman-temannya atau siapapun. Dia selalu mengandalkan apa yang dia peroleh dirinya sendiri. Dan dia tahu iblis akan menggoda dia saat-saat terakhir. Dia minta jubah itu datang supaya badannya bisa panas. Dan perkamen-perkamen itu, tulisan-tulisan firmannya itu dia bangun untuk menguatkan dia. Karena iblis akan datang. Terlalu gelap untuk melihat dia di penjara di bawah tanah. Orang tua tanpa baju hangat di musim dingin. Hanya baju usang yang menutupi tubuhnya. Tetapi kita dapati dia
orang yang penuh kepercayaan pada iman kepercayaannya, yang telah dia bayar dengan pengorbanan yang besar. Dalam penderitaannya itu, dia justru di dalam penderitaannya dia justru bersekutu dengan Yesus yang dia percayai. Dan pada saat itu, ini hanya ilustrasi. Lalu iblis mencoba itu datang berkata kepada Petrus, "Mengapa engkau telah kehilangan segala-galanya? Kepercayaan imanmu telah membuat engkau menjadi pengemis." Demikian kata iblis untuk menggoda rasul ini. Lihat, apa yang engkau khotbahkan itu, apa yang engkau dapat dari khotbah-khotbahmu ini. Bahkan orang-orang yang melaluimu telah diselamatkan, mereka telah meninggalkan engkau. Mengapa mereka tidak membawakan mantel jubah pemanas untuk engkau, hingga engkau tidak menggigil kedinginan? Iblis berkata begitu, supaya jatuh rasul yang luar biasa ini. Tapi rasul yang luar biasa ini berkata, "Aku tahu betul kepada siapa aku percaya dan yakini. Aku telah mengakhiri pertandingan hidup ini dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah tetap memelihara imanku kepada Dia, Yesus Kristus." Dan pada saat dia habis berbicara begitu, dia diseret keluar dan kepalanya dipancung. Kepalanya terlempar pada waktu dipancung. Tapi ingat, kepala itu akan mendapat mahkota kebenaran. Bagaimana besarnya mahkota itu pas dengan kepala Rasul Paulus. Kalau Raja Elizabeth kedua itu waktu dinobatkan, pasti kepalanya diukur dengan tepat untuk membuat tiara mahkota yang bertahtakan berlian itu diukur dengan baik dengan kepalanya Ratu Elizabeth ini. Tapi dalam kasus Rasul Paulus, bukan mahkota itu yang dibuat sesuai kepala Rasul Paulus, tapi kepala Rasul Paulus yang menyesuaikan dengan mahkota. Mahkota kebenaran ini punya standar yang khusus, dan mahkota ini layak untuk orang seperti Rasul Paulus. Kepala itu terlempar, tetapi kepala itu menerima mahkota. Kehidupan Rasul Paulus berakhir dengan kemenangan, berakhir dengan triumphant. Dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Mengakhiri ini, saya ingin mengingatkan kita semuanya. Dimas telah berangkat ke Tesalonika. Pada waktu lalu para ahli teologi menggali kota Tesalonika dan diketemukan satu batu yang tertumpuk dalam tanah. Dalam batu itu tertulis beberapa orang nama dan salah satu nama itu adalah Dimas. Tidak ada kepastian Dimas yang tertulis dalam batu itu Dimas adalah teman sekerja Rasul Paulus. Tapi Alkitab berkata Dimas telah pergi ke Tesalonika. Kemungkinan dia menjadi bupati di sana di Tesalonika. Tapi nama Dimas terkubur. Apa yang diperoleh para arkeolog itu, batu yang terkubur dengan tanah, menggambarkan kehidupan Dimas ini ditelan oleh dunia ini, ditahan oleh dunia ini, karena hatinya melekat kepada dunia. Pesan saya terakhir, anggota FGB Men, be careful. Di dalam kehidupan kita, saya tahu di antara kita ini tidak ada Dimas yang akan meninggalkan Yesus. Tapi saya memperingatkan, in the deep down of our heart, di dalam kedalaman hati kita, ada Dimas kecil di dalam. Artinya sebagai orang berdosa, sebagai daging yang dosa, ada punya potensi untuk memberontak terhadap Tuhan. Masih ingat Ayub? Kenapa dia diproses? Karena di dalam hati Ayub yang sudah kelihatannya bersih, tapi in the deep down of the Ayub heart ada potensi untuk memberontak. Dan Tuhan izinkan kesulitan, kesusahan Ayub untuk hanya untuk mengeluarkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam hati Ayub. Demikian pun kita semuanya. Hati-hati. Ada potensi selalu di antara manusia yang berdosa untuk memberontak. Jangan sampai Dimas yang kecil ini menjadi Dimas besar dan akhirnya kita meninggalkan pelayanan, tidak tahan dengan bermacam-macam percobaan, bermacam-macam perilaku FGB Men yang tidak berkenan kepada saya, dan akhirnya Anda memutuskan saya angkat tangan meninggalkan. Jangan sampai demikian. Tapi marilah kita melayani. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridmu.
Dan kita terpanggil untuk pergi ke marketplace, to reach this man, untuk mengembalikan kepada Yesus. Supaya kita bisa mendeklarasikan bahwa Yesus is the Lord of the marketplace. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak sanggup supaya firman ini bertahan di dalam hati dan pikiran kita semuanya. Oleh karena itu, Tuhan, meteraikanlah firman-Mu itu yang sudah ditaburkan. Agar firman-Mu itu boleh berbuah. Yes. Setiap kita yang menerima firman ini akan melaksanakan kehidupan. Supaya kita tidak tergoda oleh dunia ini yang semakin hari semakin menarik. Dan juga kita boleh terbuka mata kita untuk melihat visi full gospel yang sebenarnya. Supaya kita menjadi kuat di dalam melayani di wadah ini. Dan jangan kita mengharapkan imbalan. Mari kita melayani Tuhan secara murni dan tulus hati. Karena Tuhan telah mati buat kita dan kita tidak dapat membayar kematian Yesus di atas kayu yang telah menyelamatkan kita dari neraka kepada sorga Tuhan. Begitu besar nilainya kami tidak bayar. Oleh karena itu beri kami kemampuan untuk melayani Engkau dengan murni Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih. Agar hati dan konsentrasi pikiran kami tidak kepada reward, pada imbalan yang Tuhan mau berikan. Tapi tertuju untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan marilah kita berikan kekuatan kepada kami semuanya. Di dalam ujian, dalam percobaan, penderitaan. Kami tetap kuat. Bahkan kami penuh syukur. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan hidup. Yes. Di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam pergaulan kita, Tuhan akan memberikan senantiasa kekuatan kepada kita. Hamba berdoa untuk chapter Sydney oleh bertumbuh. Presiden chapter Bapak Bidharma, berikan hikmat secara khusus kepada dia di dalam memimpin chapter ini. Supaya chapter ini boleh berkembang dan memenangkan banyak jiwa. Menyenangkan hatimu. Dan kami boleh melihat kota Sydney penuh dengan kemuliaan-Mu. Karena ada banyak orang-orang yang datang kepadamu. Kami serahkan chapter Sydney ini. Berikan kesatuan hati dari mulai presiden chapter dan seluruh officernya. Supaya mereka boleh melayani dengan unity, kesatuan hati. Dan banyak yang boleh dimenangkan melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Serahkan chapter Sydney ini seluruhnya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua orang percaya katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you. Terima kasih Pak Johannes Nayuan. Satu sharing firman Tuhan yang dahsyat sekali malam hari ini. Luar biasa ya. Saya mendengarnya cukup diberkati dan cukup mengerikan juga. Ini satu peringatan yang luar biasa ya bagi kita semua ya. Setelah kita disadarkan malam hari ini, benar-benar kita merenungkan ya. Ini saya percaya ini memang suara Roh Kudus, suara Tuhan sendiri ya melalui Pak Johannes yang berbicara kepada kita para orang-orang full gospel pada malam hari yang mendengar. Ya, ada 4 alasan ya yang saya tangkap tadi. Kenapa Demas meninggalkan Rasul Paulus? Perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama itu Demas tertarik dengan dunia ini, ya, daya tarik dunia. Di Yakobus 4:4. Termasuk kuliner. Ini juga cukup memukul ini, ya, kepada teman-teman kuliner. Kita berkumpul, kita kuliner dari kemarin kita bipang. Ya, ini kuliner ya. Jadi ini juga mengingatkan kita ini, hati-hati ya. Disebutkan dari berbagai macam makanan yang enak-enak. Ya, yang mana mestinya kata firman Tuhan, makananku, kulinerku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Mestinya kan seperti itu, ya Pak ya. Yang kedua, Demas tidak melihat apa yang Paulus lihat. Dengan kata lain, tidak melihat visinya Tuhan. Tidak pandang kepada Yesus, itu yang kedua.
Itu yang saya tangkap. Yang ketiga, saya ulangi dari pernyataan Pak Nayuan, bahwa Sepertinya Paulus Demas tidak melihat punya reward. kondisi Rasul Paulus, ya. Demas Ya, melihat kondisi seperti Paulus itu pengemis, banyak masalah. seperti miskin pengemis setelah melayani Tuhan begitu Ya, lama. banyak kesusahan. Mana rewardnya, mana imbalannya? Nah, betul, itu yang ketiga, yang nggak ada rewardnya. Dan yang terakhir, yang keempat, Demas tidak tahan menderita. Tadi dikatakan bahwa kekristenan itu is suffering religion, atau agama penderitaan. Pikul salib, Amin. menderita. Amin. Ya, banyak kesusahan, penderitaan, bukan senang-senang, bukan foya-foya gitu ya. Penderitaan supaya kita Karena dekat kesenangan dengan yang dia Yesus, janjikan luar ya, biasa nanti. dan kita sejalan dengan Yesus waktu pikul salib tadi di dalam Simon orang Kirene. Thank you Pak Johannes Najwan, sekali lagi puji Tuhan, malam hari ini sama-sama kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, acara selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pak Adam untuk acara pengumuman, atau Pak Widarma, mungkin ada pengumuman malam hari ini. Saya persilakan.